Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Wulan Sri Ropiani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mempawah. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu refleksi dan kesimpulan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya anggap baik yaitu: pertama, pembelajaran sesuai dengan keinginan saya. Pembelajaran yang saya buat berdasarkan keinginan saya, dan saya beranggapan semua murid siap belajar dan mengikuti aturan yang saya buat. Saya punya kewenangan penuh untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Semua anak harus diperlakukan sama dalam pemberian layanan dasar tanpa mempertimbangkan karakteristik dari peserta didik. Kedua, saya lebih fokus mengembangkan pengetahuan. Saya menilai murid yang mempunyai pengetahuan yang bagus, yaitu murid bisa memahami materi dengan menjawab pertanyaan dari saya seputar materi yang sudah dipelajari. Dan saya beranggapan murid yang bisa menghafal dapat mengembangkan pengetahuannya tanpa memperhatikan ide, gagasan, atau penemuan baru dari peserta didik. Ketiga, mentransfer materi pelajaran saja. Pelajaran terpaku pada teks dan buku paket saja, dengan harapan siswa bisa memahami materi sesuai dengan tujuan pembelajaran tanpa melakukan eksplorasi atau memberikan wawasan terbuka agar peserta didik memiliki pengetahuan yang luas. Keempat, murid dikatakan berhasil ketika mencapai nilai KKTP. Saya memiliki kepercayaan bahwa murid yang pintar adalah murid yang mendapat nilai bagus. Siswa mencapai nilai KKTP dianggap sudah bisa memahami materi. Hasil akhir, yaitu berupa nilai sumatif dan formatif, merupakan gambaran kemampuan peserta didik dan menjadi acuan untuk menilai perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, saya terlalu banyak ceramah, sehingga siswa diam dan mendengarkan penjelasan materi dari saya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran saya berubah bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Pembelajaran yang saya buat tidak sesuai dengan kodrat anak, sehingga karakteristik peserta didik tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Perubahan pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, pembelajaran menjunjung tinggi kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu perilaku saya memberikan tuntunan terhadap murid agar menjadi pribadi yang lebih baik dan menggali potensi sesuai dengan zamannya. Kedua, pendidikan yang menghamba pada murid. Perilaku saya menghormati dan memuliakan murid sehingga tumbuh rasa senang dan bahagia. Ketiga, pembelajaran yang berpusat pada murid. Perilaku saya memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir, keempat, pendidik sebagai fasilitator dan motivator. Perilaku saya menciptakan pembelajaran membuat siswa aktif, interaktif, dan penuh semangat. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kyai Hajar Dewantara? Yang saya terapkan lebih baik agar mencerminkan Kyai Hajar Dewantara di sekolah saya yaitu: pertama, pembelajaran yang menuntun siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mengajak siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah dengan cara bergotong royong, yaitu memungut sampah di halaman sekolah.
Dari kegiatan gotong royong, ada nilai baik yang bisa ditanamkan peserta didik, yaitu nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab. Kedua, pembelajaran yang menanamkan karakter dan budi pekerti. Sebelum masuk kelas, saya membiasakan siswa untuk bersalaman. Saya menyambut siswa dengan pembiasaan sikap 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ketiga, pembelajaran yang memberikan kebebasan peserta didik untuk bereksplorasi dan berinovasi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Pembelajaran yang mendorong kreativitas dan kebebasan bereksplorasi. Seperti yang sering saya terapkan, belajar di luar kelas mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Pembelajaran seperti ini, murid dapat membangun pengetahuannya sendiri dan memunculkan ide atau gagasannya. Selain itu, memberikan kebebasan peserta didik untuk berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti membuat seni kriya bunga yang memanfaatkan barang bekas. Keempat, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta melibatkan peserta didik. Contohnya, belajar sambil bermain. Sering saya terapkan saat pembelajaran karena belajar sambil bermain dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan siswa berpartisipasi aktif mengikuti pembelajaran. Kelima, pembelajaran berbasis budaya lokal yang dapat mengembangkan sikap sosial peserta didik. Seperti budaya yang ada di daerah saya, yaitu tradisi balale. Tradisi ini kegiatan petani yang menanam padi saling membantu secara bergiliran. Nah, melihat tradisi itu dapat saya terapkan di sekolah, yaitu siswa menanam tumbuhan secara bergiliran, baik itu di kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, maupun di kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Tujuannya adalah supaya sekolah menjadi indah, tertata rapi, dan bagus. Keenam, pembelajaran yang mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila. Saya mengajar di kelas 4, pembelajaran P5 dengan tema mempopulerkan makanan tradisional. Dimensi yang dapat saya kembangkan yaitu berkebinekaan global, bernalar kritis, dan gotong royong. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana guru kelas dapat menerapkan pembelajaran P5 sesuai dengan dimensi yang ingin dikembangkan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, dapat saya tarik kesimpulannya yaitu tentang filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Kyai Hajar Dewantara. Kesimpulannya yaitu pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pendidikan bukan hanya fokus mengembangkan pengetahuan, tetapi harus diperkuat dengan penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya memerdekakan anak dengan memberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan yang berhamba pada murid, yaitu guru memahami dan memenuhi kebutuhan murid sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.